Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya, Ade Margianti, pengampu mata pelajaran bisnis online. Semoga dalam pembelajaran PJJ ini media amat sangat membantu, jadi tidak mengurangi semangat belajar kalian dimanapun berada. Baik, pada kesempatan yang saat ini kita akan belajar mengenai e-commerce. Pernah dengar sebelumnya apa itu e-commerce? Baik, jika belum, mari kita sama-sama belajar mengenai e-commerce. Ya, e-commerce adalah electronic commerce atau pemasaran online. Jadi, transaksi barang dan jasa oleh produsen kepada konsumen melalui jaringan internet. Jadi, di era globalisasi saat ini, teknologi amat sangat modern. Jadi pemasaran atau jual beli barang pun modern, tidak face to face seperti zaman dulu. Jadi sekarang banyak sekali platform-platform yang disediakan oleh e-commerce guna meningkatkan keuntungan serta mempermudah konsumen dalam bertransaksi barang dan jasa. Baik. Tujuan daripada e-commerce itu sendiri adalah meningkatkan keuntungan perusahaan yang efektif dan efisien. Efektif yang di sini maksudnya adalah meningkatkan laba, sementara efisien di sini adalah tidak biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan sedikit, gitu. Baik. Manfaat e-commerce salah satunya adalah meningkatkan value perusahaan. Apa itu value? Yaitu perusahaan dapat mempromosikan secara online dan konsumen dapat lebih memilih mana-mana e-commerce ataupun platform-platform e-commerce yang bisa membantu konsumen dalam memilih barang-barang dan jasa yang diperlukan. Value ini, manfaat dari e-commerce ini sangat-sangat penting bagi perusahaan. Kenapa? Karena perusahaan bisa mempromosikan barang dan jasanya lewat online serta informasi-informasi perusahaan tentang barang dan jasa yang diproduksi bisa dilihat oleh konsumen secara detail. Baik, di sini ada berbagai manfaat e-commerce. Jadi di sini sudah tidak canggung lagi ya e-commerce itu apa gitu dan manfaatnya itu apa tadi sudah dijelaskan, dan ini secara detailnya lagi beberapa manfaat e-commerce. Yang pertama yaitu media promosi produk. Nah, di sini media promosi produk, e-commerce menyediakan berbagai platform sebagai media promosi produk. Nah, jadi seperti kita ketahui bersama teman-teman, banyak sekali ya yang belanja online gitu, bahkan jarang sekali sekarang yang belanja offline, malah lebih sering belanja online gitu. Nah, ini e-commerce ini menjembatani atau memfasilitasi sebagai media promosi produk. Yang kedua adalah menghemat biaya. Nah, kalau dulu face to face masih zaman konvensional dulu itu masih memerlukan tempat, masih memerlukan banyak hal yang harus dipersiapkan. Kalau sekarang tidak, kita menggunakan media sebagai sarana promosi produk agar biayanya itu lebih hemat gitu. Jadi hanya perlu paling internet ya, koneksi internet, HP ataupun laptop, dan kita bisa kerja dimanapun, bisa mempromosikan produk dimanapun gitu. Yang ketiga adalah informasi yang tepat waktu. Nah, sekarang kita yang lagi trending apa sih? Nah, itu bisa diketahui, bisa kita ketahui bersama. Yang sekarang yang lagi, jadi up to date informasinya, informasi yang dibutuhkan itu selalu update. Misalkan sekarang kita pengen gadget yang apa sih yang lagi trending, nah itu bisa kita cari melalui e-commerce ini tadi. Ataupun kita lagi nyari, saya pengen batik apa sih yang diperlukan, atau batik apa sih yang bagus di era yang saat ini, ataupun sepatu yang hits itu apa sih. Nah, kita bisa cari, bisa memanfaatkan e-commerce ini sebagai sarana untuk mencari barang yang kita perlukan. Yang kedua adalah mempersingkat waktu. Nah, kalau misalkan kita itu ingin beli di Jogja atau di Semarang, kita nggak perlu lagi ke sana, datang ke sana nggak perlu. Kita duduk manis saja di rumah, nanti tinggal kita transaksi menggunakan e-commerce, nanti barang bisa datang di tempatnya kita gitu. Dengan cara apa? Dengan cara ekspedisi ya. Sekarang kan banyak sekali ekspedisi seperti JNT, JNE, nah Wahana dan banyak lain. Kita
tinggal pilih saja. Jadi kemudahan-kemudahan ini disediakan oleh e-commerce itu sangat membantu kita. Terus yang kedua adalah konsistensi informasi. Nah, karena informasi yang up to date tadi, jadi konsisten sekali informasi. Kita mengakses informasi apapun yang kita butuhkan itu amat sangat mudah. Apalagi barang-barang yang kita butuhkan. Misalkan kita mau sekolah, kita butuh seragam, kita butuh tas, kita butuh sepatu, itu amat sangat mudah untuk mencari. Itu tinggal platform mana yang akan kita pakai. Baik, layanan konsumen yang lebih baik. Nah, kita bisa menghubungi pelanggannya langsung, dan itu sebaiknya jangan malam ya, siang itu waktu jam kerja, karena itu akan membantu kita menggali informasi tentang produk, mungkin size-nya, mungkin harganya, mungkin kualitasnya. Nah, harus detail. Kalau untuk online ini atau jual beli online ini, kalau bisa kita juga minta review dari konsumen-konsumen sebelumnya gitu. Kita minta dong testimoni dari konsumen sebelumnya. Nah, gitu, agar kita semakin percaya, oh ini kualitasnya tuh beneran bagus atau enggak. Dan kita juga bisa bandingin antara platform lain dengan platform yang satu dengan platform yang lainnya gitu. Yang mana yang kita pilih bisa dari segi kualitasnya, bisa dari segi harganya yang lebih murah, bisa dari tempat mana, misalkan ada yang dari Bandung, ada yang dari Semarang. Kita mau milih yang mana, yang dari Semarang atau yang dari Bandung. Nah, itu bisa gitu. Jadi itu. Terus keunggulan kompetitif. Nah, bisa membandingin satu platform dengan platform yang lain. Itulah keuntungan e-commerce. Jadi mudah sekali. Yang penting kalian update aja, up to date, dan terus ikuti e-commerce selanjutnya. Nah, ini ada berbagai jenis-jenis aplikasi dalam e-commerce. Apa saja ya jenisnya, kita pelajari bersama. Yang pertama adalah B2B, business to business. Apa itu? Gitu. Jadi B2B adalah salah satu jenis e-commerce, yaitu dari business to business, atau perusahaan ke perusahaan, atau dari produsen ke produsen. Maksudnya gimana gitu? Jadi perusahaan itu hanya memproduksi barang yang dibutuhkan oleh produsen. Jadi tidak ke konsumen langsung. Jadi masih diolah lagi gitu, maksudnya masih jadi barang mentah atau dalam kapasitas yang besar. Makanya business to business, perusahaan oleh perusahaan gitu. Contohnya apa sih? Bizi dan Rarali. Apa itu? Rarali bukan Rarali kowe enggak, tapi Rarali itu salah satu platform e-commerce yang menyediakan berbagai macam alat seperti alat-alat otomotif. Nah, seperti mesin otomotif dan sebagainya itu ada di Rarali. Tentunya ini dibutuhkan antara perusahaan ya, bukan ke konsumen. Antar perusahaan. Kalau misalkan Bizi itu apa? Bizi itu menyediakan, dia itu adalah salah satu jenis B2B yang menjembatani perusahaan apabila ada masalah dari hal seperti penggandaan barang gitu. Contohnya kalau misalnya Bizi ini menyediakan berbagai macam ATK. Selanjutnya business to customer. Nah, ini dari perusahaan ke konsumen, jenis e-commerce yang dari perusahaan ke konsumen. Misalkan kita hanya bisa membeli tapi tidak bisa transaksi jual beli di situ. Kita hanya bisa membeli. Contohnya saja apa yang biasanya kita itu, yaitu salah satunya tiket.com, Traveloka. Di situ kan kita hanya bisa membeli tapi tidak bisa jual beli. Misalkan kita hanya bisa membeli misalkan Traveloka, itu kan kita hanya bisa booking tiket, terus nggak bisa dijual lagi kan tiket yang sudah kita beli. Nah, itu intinya konsumen ke bisnis ke konsumen, hanya satu alur saja. Ada juga Baraneka dan Bineka. Nah, itu salah satunya juga seperti itu, seperti Traveloka, seperti tiket.com, ada lagi Red Doors dan banyak macamnya. Itu kita hanya bisa memanfaatkan dia hanya bisa beli tapi tidak bisa dijual kembali. Oke. Yang selanjutnya adalah C2C. Nah, C2C ini di masyarakat banyak sekali yang dipraktekkan, customer ke customer. Apa saja sih contohnya? Nah, ini contohnya ada Bukalapak, ada juga Tokopedia gitu. Kenapa sih C2C ini banyak dimanfaatkan? Iya, banyak sekali dari kita yang mempraktekkan ini. Contohnya saja seperti sistem dropship.
tahu ya sistem dropship itu seperti apa. Kita nggak punya barangnya, tapi kita bisa jualan. Nah, misalkan kita buka platform di Shopee, nanti kalau ada yang beli, kita ambil barangnya di Tokopedia atau di Lazada. Nah, seperti itu. Itulah customer ke customer. Jadi kita bisa beli terus kita bisa jual lagi. Nah, jadi transaksinya bisa dua arah. Ini sangat memudahkan kita. Nah, inilah salah satu manfaat juga dari e-commerce, karena kita nggak punya barangnya aja kita bisa jualan loh. Nah, dengan cara dropship itu, makanya harus update dan manfaatkan teknologi sebaik mungkin. Oke, yang terakhir, customer to business, dari konsumen ke perusahaan. Maksudnya gimana sih? Nah, kadang perusahaan juga butuh nih, tidak hanya dari perusahaan ke perusahaan, tapi dari perusahaan ke konsumen juga. Misalkan kayak perusahaan kecil meminta bantuan ke perusahaan yang dari perusahaan besar meminta bantuan ke perusahaan yang lebih kecil. Contohnya nih, kayak misalkan perusahaan www.xakfoto.com. Nah, ini perusahaan penyedia logo. Misalkan perusahaan besar butuh logo atau butuh butuh logo perusahaan, itu bisa lo menghubungi ini. Jadi dari perusahaan ternama meminta kepada perusahaan Eksak ini untuk membuatkan logo. Itu contohnya. Baik. Kesimpulannya, baik, terima kasih ya sudah berkenan belajar bersama tentang e-commerce. Kesimpulannya daripada pelajaran saat ini adalah pemasaran itu sangat luas, apalagi diimbangi dengan teknologi yang amat canggih sekarang. Jadi manfaatkan platformnya, manfaatkan beberapa fasilitas media promosi, manfaatkan beberapa media yang bisa digunakan untuk jual beli. Nah, itu salah satunya dengan e-commerce. Itu sangat-sangat memudahkan karena jual beli online, tapi harus diketahui bersama, harus lebih hati-hati, harus lebih teliti agar tidak gampang tertipu dengan jual beli online. Gitu ya. Boleh kalau misalkan ada hal-hal yang ditanyakan, boleh komen di bawah. Jangan lupa subscribe, jangan lupa bunyikan loncengnya, jangan lupa komen. Terima kasih ya sudah berkenan menemani. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.